inilah berikutnya tentang konsep pendidikan anak dalam Islam. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu bimbingan dan nasihat al-mau'idhah wan nasihah. Kemudian yang kedua adalah keteladanan atau al-qudwah. Yang ketiga kebiasaan atau al-adah. Yang keempat perhatian dan pemantauan al-mulahadzah wal muraqabah. Yang kelima adalah al-uqubah, pemberian saksi, yaitu sanksi ya. Coba kita percepat ini ya, tentang bimbingan dan nasihat. Intinya ketika kita memberi nasihat kepada anak-anak itu harus dengan hati. Nasihat yang muncul dari hati sampainya kepada hati anak kita. Kalau nasihat hanya dari mulut ya sampainya hanya telinga kanan keluar telinga kiri ya. Jadi harus sampai kepada hati, maka harus mulai dari hati. Nah, bagaimana caranya memberikan bimbingan nasihat ini? Kita pilih waktu yang tepat. Biasanya kalau anak-anak kita kasih nasihat ketika dia sibuk main gadget ya nggak masuk. Kalau dia sibuk sedang mengerjakan PR nggak masuk juga. Pilih waktu yang tepat. Kapan itu nanti ada penjelasannya dari hadis Nabi. Yang kedua, menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Jangan memberikan nasihat dengan bahasa-bahasa yang misalnya kasar ataupun ada unsur-unsur memojokkan atau mungkin membandingkan, itu juga nggak suka. Kamu nggak seperti itu, sepupumu itu yang ranking 1 ya. Nggak bisa ya, anak kita punya kemampuan yang beda dengan anak orang lain. Kemudian konsisten dan berulang, jangan bosan-bosan untuk memberikan nasihat. Kemudian melibatkan anak secara aktif, dikasih ya, ada ruang dialog di situ, tidak memvonis anak-anak, tapi ada ruang, ada hak jawab. Kalau anak melakukan pelanggaran ada hak jawab apa sih alasannya. Kemudian menghargai dan mendengarkan, memberikan apresiasi ya, mendengarkan apa alasannya begini begitu ya. Nah, di dalam hadis Nabawi ada, beliau memberikan contoh pada kita ya. Ada 3 waktu memberikan nasihat kepada anak-anak secara tepat. Yang pertama ketika dalam perjalanan. Ini kisah Nabi yang membonceng Abdullah bin Abbas. Ya ghulam, ihfadillah yahfadka. Wahai anak kecil, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini hadisnya panjang. Jadi Nabi saat dengan Abdullah bin Abbas memberikan nasihat dan masuk diingat oleh Abdullah bin Abbas. Yang kedua ketika sedang makan di rumah, makan di warung, ini santai ya kondisinya, apalagi sudah makan sudah kenyang, masuk kita kasih nasihat. Ini ada anak kecil yang saat itu namanya Umar bin Abi Salamah, kurang punya adab, belum tahu ya, dia makan dengan tanpa adab. Maka Nabi mengatakan, ya ghulam samillah, wahai anak kecil, makan dengan basmalah dulu, wakul biyaminika, makan tangan kanan, wakul fi mayalika, makan yang dekat dulu, jangan yang jauh-jauh. Nah, ini masuk nasihatnya kepada anak. Yang ketiga, ketika anak sedang sakit. Jadi Nabi punya pembantu anak Yahudi yang mana dia saat itu sakit, ada mengatakan orang tuanya. Kemudian Nabi datang dan mengajak masuk Islam, dan akhirnya anak ini masuk Islam atas izin ayahnya. Jadi karena kondisi sakit kan dia lembut di hatinya dan ya masuk ya nasihat itu dengan cara-cara yang tepat. Nah, kemudian pada saat cara yang berikutnya dengan keteladanan. Ini juga merupakan kunci untuk mendidik anak, kata Imam Ghazali. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak adalah memperbaiki diri sendiri. Karena mata anak-anak menyaksikan dan telinga mereka mendengarkan. Apa yang dilihat baik itu akan terekam baik oleh anak-anak, yang dilihat buruk itu juga terekam keburukannya. Nah, ini fungsi keteladanan ya. Jadi sangat efektif dalam memberikan didikan kepada anak-anak kita dalam hal yang kaitan dengan perilaku, kejujuran. Ada tamu misalnya ya, yang tamu ini nggak disukai oleh ayahnya, ayah bilang kepada anaknya, nak, kalau ada tamu nyari ayah, bilang saja ayahmu sedang pergi. Maka secara tidak langsung anak ini dididik oleh ayahnya dengan kebohongan.
Kalau dia ngasih materi tentang kejujuran, nggak masuk, karena ayahnya mempraktekkan masalah kebohongan. Kalau ada masalah dengan tamu, silakan. Kalau anaknya bisa berpikir, silakan disampaikan apa argumennya. Begini begitu ya, supaya ini ada dialogis antara ayah dengan anak. Nah, berikutnya yaitu kebiasaan atau al-adah ya. Membiasakan anak supaya baik itu perlu proses. Yang pertama harus ada pemaksaan. Biasanya perlu waktu paling tidak 21 hari sampai 1 bulan. Ketika itu anak sudah menjadi kebiasaannya, kemudian ketika sudah biasa, dia akan punya kebutuhan dan akhirnya dia bisa menikmati. Anak-anak kita barangkali selama ini ibadahnya asal-asalan karena belum sampai pada tingkat kebutuhan ataupun kenikmatan. Barangkali antara pemaksaan itu kebiasaan ya, biasa bangun malam. Anak-anak ya, santri-santriwati kami saat di pondok ya, nanti ada presentasi dari tim kami SMBT Al-Basirah, itu sudah bangun jam 3. Jadi jam 3 bangun dan itu menjadi kebiasaan. Bahkan kalau pulang itu orang tuanya sampai kewalahan ya punten ya, contoh-contoh. Jadi orang tuanya dibangunkan itu oleh anaknya yang sudah biasa di pondok bangun jam 3. Padahal orang tuanya harus bekerja larut malam ya, tidurnya lewat jam 12. Dengan ngantuk-ngantuk ya terpaksa orang tua memenuhi apa yang dibiasakan oleh si anak ini. Nah, itu kalau sudah jadi kebiasaan akan meningkat ya, menjadi kebutuhan dan menjadi kenikmatan. Ini 7 kebiasaan anak Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintah, kebiasaan positif ya. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat, serta cepat tidur. Nggak boleh malam-malam ya, tapi agak susah ya. Anak-anak kita sudah sangat akrab dengan gadgetnya sampai begadang. Aisyah dari Nabi mengatakan, ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah sukai, amal yang kontinu walaupun sedikit. Perhatian dan pemantauan. Intinya orang tua ini harus memantau ya. Jangan sampai nanti terlambat. Datang-datang ada laporan si anak, ternyata dia sudah melakukan hal yang terlalu jauh sehingga orang tuanya kaget-kaget dengan apa yang menimpa pada anaknya. Kalau soal pelanggaran, insya Allah panjenengan lebih tahu lah ya bagaimana tentang masalah dinamika sekarang ya. Jadi intinya harus ada pengawasan dari kita kepada anak-anak ya. Ternyata masih ada tentang pemberian sanksi ya. Ini ada beberapa prinsip yaitu bersifat edukatif, logis dan proporsional. Kemudian berdasarkan aturan dan kesepakatan, serta yang lebih bagus bertujuan untuk mencegah, dilakukan dengan tenang dan objektif, serta memberikan alternatif. Jadi jangan memvonis kepada anak-anak kita. Mereka ini masih sejarahnya belum selesai. Kemaksiatan, pelanggaran yang dilakukan ini episode yang belum selesai. Mereka masih menjalani masa hidupnya di waktu yang panjang. Kalau anak-anak kita ini melakukan pelanggaran dan divonis, di-justice ataupun diberikan label-label yang tidak baik oleh orang tuanya, ini kasihan, dia akan mengalami mental block pada saat yang sangat lama dalam kehidupannya, susah untuk dihilangkan. Nah, berikutnya ada tips tambahan, yaitu jadilah panutan. Kemudian sesuaikan sanksi dengan usia anak dan fokus pada perbaikan karakter ya. Jangan sampai anak-anak kita ini punya karakter adab yang buruk. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu mendidik generasi baru ya. Ini tambahan bagaimana harus ada komunikasi, pola pendidikan anak kita, kemudian bagaimana interaksi dengan teknologi, di mana akan disekolahkan harus ada komunikasi. Apa sih fikih kita? Fikih ini intinya ada 3 ya, secara ringkas. Ada fikih yang mutasyaddid, yang ketat. Ada fikih yang mutasahil, yang longgar.
ada fikih yang moderat, mutawasid, yang pertengahan. Panjenengan dengan anak-anak ini memilih mazhab yang mana ini? Kalau mazhab fikih 4 ya, tapi kalau kesimpulan dari sekian banyak 3 itu, apakah sangat ketat ataukah sangat longgar ataukah pertengahan? Kalau pribadi saya menyarankan khairul umur awsatuha, yang paling tepat adalah yang pertengahan. Kemudian bagaimana mengatasi persoalan masalah anak kita ini dibicarakan, dan nantinya saatnya siapa jodoh anak kita. Sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz, tapi kita sebagai orang tua harus berikhtiar. Baiklah, demikian karena waktu yang sangat terbatas. Mohon maaf kalau ada banyak kekhilafan, kekurangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Matur nuwun atas pertanyaan-pertanyaannya ya. Ada door prize-nya lah untuk penanya. Oh, alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Ketika panjenengan bertanya, berarti panjenengan telah merespon dengan positif untuk klarifikasi, untuk tabayun, dan berarti ada interaksi yang positif ya. Baiklah Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian ya. Dan pertama tentang keseimbangan peran ayah dan ibu dalam pendidikan. Dan tentang keseimbangan peran ayah dan ibu tadi saya cantumkan, kalau ada peran-peran yang diatur oleh agama, maka kita ikuti. Tapi yang tidak diatur, Islam memberikan keleluasaan. Sifatnya kalau dalam pendekatan usul fikih itu disebut al-maslahah al-mursalah, kemaslahatan yang dilepaskan dan tidak diatur secara rinci oleh syariat Islam. Kita diberikan kelonggaran untuk mengatur di internal rumah tangga, khususnya dalam hal komunikasi pendidikan ya. Kalau dari teori, ketika anak-anak kita ini tumbuh sudah remaja dan pada saat berikutnya, maka diatur dalam teorinya ini, anak-anak yang perempuan itu sebisa mungkin dekat dengan ayahnya. Supaya apa? Anak-anak kita yang perempuan ini menjadikan ayahnya adalah cinta pertamanya. Laki-laki pertama yang dicintai oleh anak perempuan adalah ayahnya sendiri. Dan kalau anak-anak kita ini laki-laki, maka sebisa mungkin dijadikan ibu atau istri kita ini, ibunya anak-anak ini dekat dengan anak-anak laki-laki dan menjadikan ibu ini sebagai cinta pertamanya untuk anak-anak kita yang laki-laki. Seperti itu komunikasinya ya, supaya ada kedekatan, semuanya dekat. Tetapi kalau diukur, kita harus, bagi bapak-bapak, kalau kurang dekat dengan anak perempuan harus PDKT lebih kepada anak-anak, harus proaktif kepada anak-anak yang perempuan. Ibu-ibu juga begitu. Kalau punya anak laki-laki harus lebih agresif dalam yang positif ya kepada anak-anak. Ini pola komunikasi dan pendidikan, sekali lagi ini harus saling melengkapi ya. Makanya kalau tadi tidak salah ada semacam, jadi kalau dalam nikah itu ada sekufu ya. Kalau teori pribadi saya, bisa panjenengan setuju atau tidak ya. Tetapi dalam rangka untuk kesempurnaan sinergitas pendidikan, itu sebisa mungkin saling melengkapi antara suami istri. Kebetulan saya ini latar belakangnya syariah, pendidikan hukum ya, hukum syariah, agama, bahasa Arab. Istri saya ini ekonomi, dari sifat pendidikannya umum. Nah ini juga kami rasakan memberikan manfaat. Kalau anak-anak kita kesulitan dalam hal agama, tanyanya ke saya. Kalau dalam hal umum, tanyanya ke istri. Itu saling melengkapi. Nah, seperti itulah fungsinya ya. Tidak saklek. Kebalikannya juga boleh. Bagi istri yang punya latar belakang syariah menjadi rujukan, suami punya latar belakang umum juga boleh, tidak masalah ya. Syar'i semua juga tidak masalah. Yang penting ada sekufu, itu juga penting supaya tidak terjadi kesenjangan dalam hal komunikasi dalam rumah tangga ya. Karena di dalam sirah telah diberikan contoh bagaimana Zaid bin Haritha itu
putra angkat Rasulullah yang sebelumnya budak dan menjadi putra angkat Rasul, dan pada saatnya ketika sudah masa remaja dewasa diperintahkan Allah untuk menikah dengan perempuan terhormat kalangan ningrat yang bernama Zainab binti Jahsh. Jadi dalam proses pernikahan akhirnya nggak ketemu, tidak bisa move on masing-masing ya, tidak ada pertemuan. Semua ini takdir Allah ya. Ini istri saya mengkritik tadi. Yang merintahkan Rasulullah, iya Rasulullah juga sama saja, Allah yang memberikan takdir untuk memberikan pendidikan kepada kita semua. Sehingga Zaid bin Harithah minta supaya diizinkan menceraikan istrinya, tapi Nabi nggak mengizinkan. Sampai saatnya Zaid diizinkan dan menceraikan Zainab. Kemudian setelah masa iddahnya selesai, bahkan Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menikahi Zainab binti Jahsh sebagai penolakan kepada hukum jahiliyah saat dulu, kalau anak angkat sama dengan anak kandung, sehingga istrinya diposisikan seperti istri anak kandung yang nggak boleh dinikahi oleh mantan mertuanya. Nah, ini ditolak dalam Islam, sehingga ada proses itu. Nah, ini pelajarannya adalah dalam hal pernikahan ya, itu sebisa mungkin ada keseimbangan dalam bidang ekonominya, dalam hal pendidikannya, dalam hal latar belakang sosial keluarga masing-masing, supaya terjadi kesetaraan dan komunikasinya lancar dalam proses rumah tangga. Jadi intinya dalam pendidikan ini ada komunikasi antara suami istri secara baik. Pola pendidikannya, apakah anak-anak kita ini mau dimasukkan pesantren, ataukah kita didik sendiri, ataukah nanti memanggil guru privat, ataukah begini begitu. Yang penting itu diatur dengan cara komunikasi. Dan harus ada semacam tanggung jawab ya, jangan sampai ayah ini lepas, wah, ini dia misalnya ayah punya pandangan, saya kan sudah bertugas untuk mencari nafkah, ya sudah pendidikan diurus istri saya, nah, begitu. Dulu para ulama ya pada zaman salafus saleh dulu, ayah ini berperan penting untuk menjadikan putra-putranya sebagai ulama penerusnya. Imam Abu Hanifah ayahnya itu ulama, kemudian Imam Abu Dawud ayahnya ulama, anaknya juga ulama, dan banyak lagi ulama yang lainnya. Jadi yang penting adalah dikomunikasikan. Nah, berikutnya tentang sihah ta'liq talak. Apa perlu dibaca? Tidak perlu, tidak harus maksudnya ya. Ini teknis, tergantung permintaan dari mempelai, keluarga mempelai perempuan. Kalau minta dibacakan di dalam proses setelah akad ya silakan, tapi kalau tidak dibacakan nggak apa-apa. Tetapi di situ ya biasanya ada pembekalan pada saat di KUA, itu dipanggil ya, briefing di KUA, begini begitu dan konsekuensinya begini, sehingga mempelai laki-laki harus belajar ya. Kalau tidak tahu dikasih tahu oleh orang tuanya tentang masalah konsekuensi setelah pernikahan begini begitu ya. Nah, kemudian kalau pernikahan dengan perjanjian yang di luar sihah ta'liq ini, kalau dalam hadis dikatakan al-muslimuna inda syurutihim, orang-orang muslim itu terikat dengan persyaratan yang disepakati di antara mereka. Selama syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan aturan Islam, boleh-boleh saja. Jadi di luar yang telah baku, yaitu monggo silahkan, asalkan memang tidak memberatkan, sesuai dengan kemampuan. Karena Islam juga mengakomodir yang namanya tradisi gitu ya, al-adatu muhakamah. Tradisi itu bisa menjadi hukum. Biasanya kalau kita pada umumnya ini kan laki-laki yang melamar wanita ya. Tapi kalau ngapunten ya, ini saya kakak sendiri kan mengalami, sehingga saya tahu ya. Kalau di Lamongan itu kebalikannya, keluarga perempuan dulu yang mendatangi laki-laki.
menanyakan. Nah, nanti baru proses dibalas, laki-laki datang ke keluarga perempuan untuk meminang atau melamar. Nah, memang tradisinya beda-beda. Islam mengakomodir dalam hal kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama. Kalau di luar Jawa ya, itu wah luar biasa mahalnya. Apakah di Kalimantan, di Sulawesi ya, maharnya itu luar biasa. Ketika keluarga laki-laki datang itu ditanya punya berapa modalnya, kan itu kan terlalu berlebihan ya. Jadi intinya kalau di luar yang aturan-aturan baku dalam agama tidak masalah ada perjanjian-perjanjian asalkan antarodin. Jadi prinsip muamalah itu adalah saling ridho antara dua belah pihak. Apakah keluarga laki-laki perempuan saling ridho. Nanti kalau barangkali di antara panjenengan ya nanti atau barangkali sudah punya pengalaman memproses pernikahan anak itu agak rumit. Tapi asyik ya, ini dinikmati. Nanti bagaimana teknisnya, walimahnya di rumah atau di gedung, maharnya bagaimana, cateringnya bagaimana. Wah itu agak repot tapi asik, dinikmati saja. Itu nanti ada saatnya, ada masa-masa yang perlu untuk kita sebagai orang tua ya bertanggung jawab dalam hal mengentaskan anak-anak menjadi bisa lebih mandiri yang sesungguhnya. Nah, sedangkan tentang perbedaan fikih ya, tentang mazhab-mazhab, apakah wudhu batal hanya sekedar menyentuh ataukah harus dengan yang supaya batal itu harus dengan syahwat. Kalau Abdullah bin Abbas lebih longgar lagi, yang namanya mula masa sentuhan yang bisa membatalkan itu adalah jima. Artinya kalau sentuhan biasa nggak sampai membatalkan. Nah, jadi ibu sekalian, mazhab-mazhab ini digunakan ataupun didirikan dulu dalam rangka memudahkan, bukan mempersulit ya. Di Inhana TV saya punya ceramah yang judulnya mengenal 4 mazhab. Nanti bisa panjenengan searching di situ. Jadi mazhab ini bukan ajaran baru, bukan ya. Dia hanya manhaj. Apa manhaj? Itu metode. Metode untuk memahami dengan mudah bagaimana memahami Al-Qur'annya, bagaimana memahami hadisnya, caranya dengan mazhab. Sehingga apa? Mazhab ini bukan mengikat, tidak hal yang kaku ya. Mungkin ada pandangan berbeda, tapi saya mengikuti pandangan bahwasanya mazhab ini adalah sebuah mazhab itu kan artinya ra'yun, pendapat yang tidak kaku, yang tidak membatasi dalam ruang gerak ibadah kita. Artinya apa? Dalam satu aktivitas ibadah nggak ada masalah. Dalam satu aktivitas sholat misalnya, kita sebelum sholat memakai mazhab Syafi'i dengan melafadzkan niat, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat dan surahnya, itu melafadzkan niat kan sunnah dari mazhab Syafi'i. Kemudian pada saat kita membaca Al-Fatihah, kalau kita jadi imam dengan dibaca pelan, tidak mengikuti Syafi'i tapi mengikuti dari mazhab Hambali dibaca sirri, tidak ada masalah. Karena apa? Itu semua tidak diatur secara rinci ya, dalam aktivitas. Rasulullah hanya memberikan gambaran shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana cara mempraktekkan, masing-masing mazhab itu berbeda. Kita ambil sesuai dengan apa yang kita nyaman dengannya. Boleh, silahkan. Ini pandangan saya. Ada yang pandangan kaku, harus A sampai Z dalam aktivitas ikut mazhab tertentu. Silahkan, tetapi tolong disampaikan apa dasarnya. Jadi kita akan diperintahkan beribadah dengan tahu dasarnya, tahu hukumnya, tahu dasarnya. Itu saja intinya. Kalau kita mengetahui dasar secara langsung dan bisa memahami langsung ayatnya, hadisnya, silahkan. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita menjadikan mazhab itu sebagai wasilah, sarana untuk memahami apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kita dimudahkan dengan mazhab-mazhab itu. Itu pokoknya pembahasannya agak panjang ya tentang masalah itu, tapi saya memilih dalam hal mazhab fikih ini hal yang mutawassit, yang pertengahan.
ya, yang tidak menyusahkan, yasiru wala tu'asiru, berilah kemudahan dan janganlah dipersulit. Nah, termasuk tadi membatalkan wudhu ataukah tidak, ini dikomunikasikan. Ya, harus saling toleransi dalam bab-bab yang perbedaan pendapat seperti itu. Kemudian nusyus, jadi saya katakan tadi nusyus itu adalah perlakuan yang ini ya, pembangkangan ya. Beda dengan talak. Kalau talak itu adalah ucapan kata cerai dari suami, batasannya 3, Bu. Jadi atolak kumarotan, tolak 2 kali itu tolak roji'i. Kalau tolak yang ketiga baik, sudah nggak ada kesempatan lagi. Tetapi kalau nusyus itu adalah pembangkangan dari istri kepada suami. 3 itu maksudnya adalah solusi atau terapi, dengan diberi nasihat dulu. Kemudian kalau tidak mempan pisah ranjang, kalau tidak mempan dipukul dengan cara yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan. Ini 3 fase, 3 tahapan kepada istri. Kalaupun berulang ya suami sabar ya, menghadapi istri begitu. Tidak ada batasannya kalau khusus ini. Tergantung tingkat kesabaran suami dalam menghadapi istrinya. Jadi nikah ini adalah peluang untuk bersabar, memaafkan atas kekurangan masing-masing. Nah, seperti itu ya, contoh-contoh dari para ulama kita dulu banyak. Orang yang solih, istrinya yang tidak, dan dia ada provokasi dari kawannya menceraikan, dia nggak mau. Dia masih sayang kepada istrinya, walaupun tidak soleh apapun, senusus apapun, dihadapi dengan kesabaran. Kemudian yang terakhir, talak 1 bisa nikah lagi. Nah, kemudian tentang bangun nikah ya. Bangun nikah ini kalau tadi saya sampaikan iddahnya selesai. Kalau masa kurang lebih 3 bulan tadi sudah selesai, maka bangun nikah dalam bahasa Arabnya adalah tajdidun nikah, pembaharuan nikah. Karena iddahnya selesai tadi, dia ingin rujuk kepada istrinya, maka dinikahkan ulang, ditajdid nikah, diperbarui dengan syarat-syarat ketentuan rukun seperti pada nikah awal, walaupun tidak vulgar ya seperti pada awalnya ya, tidak harus besar ya. Tapi yang jelas ini untuk mengulang apa yang tadi sudah terlewat. Kemudian ada lagi kasus bangun nikah ini, kalau yang pertama dilakukan dengan nikah siri, dengan tidak dicatat, itu juga ada istilahnya bangun nikah, bahkan massal di sebuah kecamatan tertentu, difasilitasi oleh KUA. Banyak pasangan yang belum punya buku nikah karena mereka nikah siri dikumpulkan, kemudian dinikahkan ulang secara bersama-sama dan nanti diterbitkan akte pernikahan. Nah, seperti itu juga bisa ya, secara simpul bangun nikah. Tapi dalam fikih tadi bangun nikah itu ada kalau setelah masa iddahnya selesai dan akan kembali menikah antara atau kembali suami kepada istrinya. Demikianlah, Allah alam bisawab ya. Cuaca sudah mulai agak-agak hangat ya, sehingga kita berkipas-kipas. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, kekurangan, kesalahan. Kalau ada kebenaran itu adalah taufik dari Allah Ta'ala, dan kalau ada kesalahan dari kami pribadi, saya kembalikan ke MC. Monggo, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.